Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi. Dan kali ini kita akan membacakan kelanjutannya, yaitu bab kedua pada makalah yang ke-12 hingga seterusnya. Qala al-musannif wal maqalatu tsaniyata asyarata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula makalah yang ke-12 diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil beserta terus menerus. Fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'azzama fatasiru kabiratan. Karena sesungguhnya dosa kecil dengan berkekalan ataupun beristiqamah di atasnya dosa kecil itu menjadi besar. Fatasiru kabiratan, maka jadi ianya dosa kecil itu yang besar, menjadi dosa besar. Wa aidan annaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Dan juga sesungguhnya dosa kecil di atas tekad melanjutkannya itu menjadi ianya dosa kecil itu yang besar. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya niat seseorang dalam maksiat itu ada yang niat itu adalah maksiat. Wala kabirata ma'al istighfari, dan tidak ada dosa besar beserta memohon ampun. Artinya at-taubati bisyurutiha, artinya taubat dengan syarat-syaratnya taubat. Fa inna taubata tamhu athral khati'ati wa in kanat kabiratan. Karena sesungguhnya taubat itu menghapus ianya taubat akan bekas dosa, bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan, sekalipun ada ianya dosa itu yang besar. Rawa hadzal haditsa Dailami an Ibni Abbas, meriwayat akan hadis ini oleh Dailami daripada Ibnu Abbas. Lakin bi taqdimil jumlatil akhirati anil ula, akan tetapi dengan mendahulukan jumlah yang terakhir daripada yang pertama, daripada jumlah yang pertama. Jadi ingin dijelaskan di sini bahwa jangan menganggap remeh terhadap sebuah dosa. Karena dosa kecil apabila kita lakukan secara konsisten itu akan menjadi sebuah dosa yang besar. Karena ia telah berniat untuk melakukannya lagi. Jadi niatnya dalam maksiat itu dianggap maksiat. Jadi apabila kita menimbunnya, otomatis itu akan menjadi sebuah dosa yang besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan juga jangan takut ataupun jangan merendah, jangan berkecil hati daripada ampunannya Allah. Karena sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan itu akan menjadi hilang ataupun menjadi kecil efeknya dengan sebab istighfar, memohon ampun dengan Allah dengan syarat-syarat taubat yang telah dijelaskan dalam pembahasannya, yaitu menyesali apa yang telah dilakukan dan tidak berkeinginan untuk melakukannya lagi. Mengapa demikian? Karena taubat dapat menghapus bekas daripada dosa kita, bekas-bekas kesalahan, sekalipun kesalahan yang kita lakukan kesalahan yang besar ataupun dosa yang besar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Dailami daripada Ibnu Abbas. Tetapi wala kabirata ma'al istighfar, jumlah yang pertama, kalimat yang pertama adalah wala kabirata ma'al istighfar. Nah, jumlah ini didahulukan ketimbang wala saghirata ma'al israr. Jadi terbalik. Hadis yang diriwayatkan oleh Dailami ini kebalikan dari matan yang kita bacakan tadi. Oke, lanjut. Wal maqalatu tsalitsata asyarata qila hamul arifi as-sana. Dan bermula makalah yang ke-13 dikatakan orang bermula keinginan orang yang arif itu pujian. Ay muradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi.
Artinya yang dimaksudkan orang arif dengan Allah, orang yang mengenal Allah, itu adalah pujian di atas Allah dengan keindahan sifatnya Allah. Wa hammuz zahidi ad-du'a, dan bermula keinginan orang-orang yang zahid adalah doa, itu doa. Artinya muradul mu'ridi aniz zaidi qadar al-hajati minad dunya bi qalbihi ad-dunya. Maksud daripada orang-orang yang berpaling daripada yang lebih pada kadar hajat daripada dunia, maksud di dalam hatinya itu adalah doa. Wa huwa at-tadarru'u ila Allah Ta'ala bi su'ali ma 'indahu minal khair. Dan bermula dianya doa itu bersimpuh ataupun memohon dengan rendah kepada Allah Ta'ala dengan meminta sesuatu yang ada di sisinya Allah daripada kebaikan. Lianna hammal arif rabbuh, karena sesungguhnya keinginan orang yang arif billah itu Tuhannya. La thawaba walal jannata, atau la thawabu walal jannatu, bukan pahala dan bukan surga. Wa hammuz zahidi nafsuhu, dan bermula keinginan orang yang zuhud itu dirinya orang zuhud. Artinya manfaatu nafsihi minat thawabi wal jannah, manfaat bagi dirinya daripada pahala dan surga. Fafuriqa baina man himmatuhu al-huru wa man himmatuhu raf'us sutur. Maka dibedakan di antara orang yang bermula keinginannya orang itu bidadari, pahala, waman, dan daripada orang yang bermula keinginannya orang itu mengangkat tabir, mengangkat penutup. Jadi pada makalah ini ingin dijelaskan perbedaan tingkatan antara orang arif dan orang zuhud. Padahal keduanya sama-sama baik dalam agama Islam ini. Tapi mengapa orang yang arif itu derajatnya lebih tinggi? Karena yang ia inginkan hanyalah Allah semata. Dia tidak menginginkan surga ataupun pahala dan lainnya. Sedangkan orang yang zuhud juga baik, namun tingkatannya berada di bawah orang-orang yang arif. Jadi itulah beda. Jika kita hanya beribadah dengan menginginkan Allah semata tanpa mengharapkan pahala atau apapun lainnya, itu adalah derajat yang paling tinggi. Meskipun orang yang zuhud juga dianjurkan, namun tingkatannya berada di bawah tingkatan orang yang arif billah, orang yang ikhlasnya sudah sangat murni. Jadi itu bedanya antara orang yang zahid dan arif. Sedangkan kedua-duanya adalah orang yang memiliki posisi yang baik dalam agama Islam. Oke, kita lanjut ke makalah yang ke-14. Wal maqalatur rabi'ata asyara, dan bermula makalah yang ke-14, an ba'dil hukama'i, itu diambilkan daripada sebagian orang-orang yang bijak, atibba'il qulubi, artinya dokter-dokter hati, wahum al-auliya, dan bermula mereka itu atibba'il qulub, itu adalah wali. Isinya man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Siapa saja yang mengira bahwa sungguh baginya seseorang itu ada wali yang lebih utama daripada Allah, niscaya sedikitlah mengenalnya seseorang dengan Allah. Maksudnya bagaimana? Wal makna, dan bermula makna yang dimaksudkan, man dhanna anna lahu nasiran aqraba minallahi, siapa saja yang menyangka bahwa baginya seseorang itu penolong yang lebih dekat daripada Allah, wa aktsara nasratan minhu, dan lebih banyak pertolongan daripadanya Allah, fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala, niscaya sesungguhnya seseorang itu belum mengenal ianya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dalam hati kita masih tergores, apa-apa yang kita kerjakan, hal-hal yang sudah kita peroleh itu berupa hasil daripada upaya kita,
tanpa adanya kaitan dengan Allah, maka sesungguhnya kita belum mengenal siapa itu Allah yang Maha Kuasa untuk mewujudkan semua keinginan kita. Ataupun kita menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berhasil kita lakukan itu merupakan bantuan daripada orang lain, tanpa sedikit pun menganggap bahwa itu adalah ada campur kuasanya Allah, maka kita belum mengenal dengan Allah. Begitu juga sebaliknya, wa man tawahhama anna lahu aduwan, dan siapa saja yang mengira bahwa sesungguh baginya seseorang itu musuh, a'da min nafsihi, yang lebih dimusuhi dari dirinya, qallat ma'rifatuhu binafsih, niscaya sedikitlah mengenalnya seseorang dengan dirinya. Maksudnya bagaimana? Ai wa man dhanna anna lahu aduwan, dan siapa yang menyangka bahwa sungguh baginya seseorang itu musuh, aqwa min nafsihi, yang lebih kuat daripada nafsunya, al-amarati wal lawamati, nafsunya yang amarah dan nafsunya yang lawamah, fa innahu lam ya'rif nafsah, maka sesungguhnya seseorang itu belum mengenal ia akan dirinya seseorang, belum mengenal dirinya sendiri. Artinya jika kita beranggapan bahwa kejahatan yang kita lakukan itu sumbernya semata-mata dari lingkungan, ataupun dari pengaruh iblis, ataupun dari pengaruh orang lain, maka sebenarnya kita belum mengenal seluk-beluk diri kita sendiri. Itu ada dua nafsu, yang amarah yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat keburukan, dan juga lawamah yang selalu mencela. Sebenarnya inilah dua sumber terdekat yang ada pada diri kita, sehingga kita terjerumuskan ke dalam sebuah kemaksiatan. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Baik atau buruknya seseorang itu tergantung cara ia mengendalikan dua nafsu ini. Jika dia hanya menganggap keburukan itu hanya datang dari iblis dan tidak berkeinginan untuk memperbaikinya, untuk mengendalikan dua hawa nafsu ini, maka sebenarnya dia belum mengenal dengan dirinya, karena sumber kejahatan itu bisa saja datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi ingin disampaikan di sini, musuh yang sebenarnya itu bukan orang lain, bukan iblis ataupun segalanya, tapi musuh yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam nafsu kita, apa yang ada di dalam diri kita. Jadi inilah isi dari 3 makalah bab kedua. Semoga menjadi manfaat dan bisa kita ingat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.